May Day menjadi peringatan Hari Buruh Sedunia. Dalam setiap peringatannya banyak buruh turut menyampaikan aspirasi melalui aksi yang disampaikan bersama ratusan hingga ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi buruh. Seperti ribuan buruh yang juga melakukan aksi di kota Palembang. Mereka tetap tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, bertempat di halaman kantor DPRD Provinsi Sumsel, Senin tanggal 1 Mei tahun 2023. Dalam aksinya, para buruh ini menuntut pemerintah melaksanakan putusan MK nomor 91 PPU-18 per 2020 meminta kepada Presiden dan DPR melakukan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan undang-undang tersebut dinilai syarat akan permasalahan. Tak hanya itu, para buruh juga meminta agar dicabut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam kesempatan itu juga Gubernur Sumatera Selatan, Sumsel, Herman Deru menemui para buruh yang tengah melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumsel. Tak hanya memberikan dukungan, bahkan Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa pemerintah provinsi selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh para buruh. Herman Deru juga menyampaikan bahwa Sumsel merupakan salah satu wilayah dengan upah minimum regional UMR tertinggi di antara 10 provinsi lainnya, yaitu berada di peringkat ke-6. Meski begitu, Gubernur Herman Deru mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Sumsel akan terus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh di Sumsel. Kami selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh di Sumsel, ujarnya. Dengan adanya dukungan dari Gubernur Herman Deru serta langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh, diharapkan hubungan antara buruh dan pemerintah dapat semakin baik. Masalah UMR Sumatera Selatan ini termasuk daerah saya mungkin dengan kenaikan UMR, tapi tentu kita menyesuaikan dengan kemampuan investor yang ada, apakah itu startup, itu juga harus sesuaikan dengan investasi itu besar, ayam, buat kita selaras. Layani dengan baik. Terima kasih Pak Kapolda sudah bawa itu penumpang dan kawan sosial. Ini merupakan momentum baik dari bagi pemerintah kita tahu untuk menyampaikan yang benar dalam menyampaikan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Pak, kebijakan apa bagian itu ya kan, itu kan tidak bisa kita generalisir. Dari sekian banyak, dari ribuan investasi yang ada itu mungkin ada saja yang berkemampuan memenuhi kewajiban itu, kita akan turunkan tim semua kewajibannya terhadap pekerjaan. Secara umum baik-baik saja, terjadi komunikasi yang baik, komunikasi interaksi antara pemberi kerja dan para pekerja. Ya, selamat Hari Buruh Sedunia. Mudah-mudahan
setiap momentum satu Mei ini kita jadikan wahana untuk introspeksi diri masing-masing, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Apa yang sudah kita lakukan, jika baik kita tingkatkan, jika kurang baik kita benahi. Apa yang sedang kita lakukan, yakni merencanakan ke depan agar cita-cita kaum buruh untuk layak segera terrealisasi. Terkait dengan aturan lalu lalang kendaraan truk Pak yang saat ini Ya, tadi sudah saya jawab. Jadi sebenarnya aturannya sudah kita tetapkan jamnya. Terus ini masalah kendaraan yang beberapa kali terjadi kecelakaan dan penyebabnya bukan sekadar human error, tapi kendaraannya juga nggak layak. Saya sudah perintahkan kepada JN Elindo 2 yang ada di Palembang ini untuk tidak menerima tronton dan trailer yang tidak baik jalan. Bisa dalam kategori usia, bisa dalam kategori kirnya, artinya uji kelayakan kendaraan itu sendiri. Saya akan besok, di hari pertama saya akan izin Pak Kapolda, panggil Dirlantas, juga Dishub untuk menyelaraskan ini. Mereka harus disiplin para penyelenggara ekspedisi muatan kapal laut ini, MKL, yang punya truk ekspedisi ini, untuk juga memperhatikan tertib lalu lintas dan keamanan bagi pengguna